Hai mam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mam semua? Semoga mam semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rizkinya. Amin amin Allahumma amin. Nah jadi pada video kali ini temanya tuh agak sedikit berbeda ya mams daripada yang biasanya. Kalau misalnya biasanya aku tuh bersih-bersih rumah sambil ngobrol-ngobrol sama mam semua, cleaning motivation, terus juga kegiatan-kegiatan lain. Nah untuk kali ini temanya agak berbeda karena kali ini tuh aku bakalan sharing tentang kehamilan aku yang sekarang usianya udah 36 menjelang ke 37 minggu. Jadi untuk mam semua yang mungkin sama seperti aku ya yang lagi hamil dan usia kandungannya 36-37 minggu lagi galau-galau nih. Kok aku ngalamin ini ya, kok aku ngalamin itu ya. Oh iya, mams di luar sana sama nggak sih kayak yang aku rasain gitu kan. Mams semua boleh nonton video aku. Di sini tuh bukan untuk mengeluh ya mam, tapi untuk menceritakan sekedar sharing aja apa sih yang aku rasakan, keluhan-keluhan apa yang aku rasakan di usia kandungan seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya di sini tuh aku mau disclaimer dulu ya, Mams. Aku ini bukan bidan, aku bukan tenaga kesehatan. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang lagi hamil 9 bulan dan lagi menunggu hari-hari, detik-detik menuju hari lahiran. Jadi di sini tuh aku pengen sharing aja sama Mams semua di luar sana yang mungkin kandungannya itu usianya sama seperti aku, 36-37 minggu, supaya bisa tahu oh iya, ternyata nggak cuma aku loh yang ngalamin keluhan ini, ternyata moms di luar sana juga sama seperti aku, ada yang ngalamin hal seperti ini juga gitu. Jadi ini tuh sekedar sharing aja ya moms. Jadi kita langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama yang aku rasain adalah semakin kesini tuh semakin pengen sering buang air kecil ya mam. Jadi makin kesini tuh kayak makin dikit-dikit mau pipis, dikit-dikit mau buang air kecil gitu ya mam. Kadang-kadang itu agak sedikit mengganggu juga sih kalau misalnya kita tuh lagi nggak di rumah ya. Kalau misalnya kita tuh lagi pergi-pergi misalnya kemana gitu ya. Nah kadang-kadang aku tuh suka gelisah sendiri kalau kalau mau buang air kecil karena makin sering gitu loh, makin sering mau pipis gitu rasanya. Bahkan dalam 1 jam itu tuh bisa sampai 10 bahkan lebih gitu ya untuk buang air kecil ke kamar mandi. Ya itu agak sedikit mengganggu ketika kita mau pergi-pergi aja sih, tapi kalau di rumah ya kan nggak masalah ya mams, ada kamar mandi. Cuma kalau kita mau keluar-keluar tuh biasanya aku tuh ya mau nggak mau gitu harus sering-sering mampir, kayak misalnya kita ke pom bensin atau mungkin aku mampir ke Alfa atau Indomaret buat numpang buang air kecil gitu kan. Jadi itu sih keluhan pertama. Cuma aku udah konsultasi sama dokter, cuma kalau kata dokter kandungan aku nggak apa-apa bu, itu tuh wajar di usia kandungan sekarang karena kan bayi itu udah masuk panggul ya mams. Jadi rata-rata bayi seumuran segitu tuh udah masuk panggul, jadi dia tuh semakin menekan ke bawah dan itu tuh bikin kita tuh nggak bisa menampung banyak cairan gitu. Jadi kalau misalnya kita minum dikit-dikit mau buang air kecil, dikit-dikit mau buang air kecil gitu sih kalau kata dokter kandungan aku. Jadi itu yang pertama ya mam, aku semakin sering buang air kecil. Nah terus untuk yang kedua, aku tuh merasa sulit tidur mams akhir-akhir ini, minggu-minggu ini ya. Jadi makin kesini tuh makin susah tidur karena kalau malam hari itu aku lebih sering ngerasain kayak kontraksi palsu gitu loh mam. Jadi misalnya tuh udah jam 12 gitu ya, biasanya tuh kan aku udah tidur kalau normalnya. Cuma sekarang ini tuh jadinya tuh jadi lebih sulit tidur karena udah mulai sering kontraksi palsu mam. Kadang-kadang aku tuh sampai GR sendiri gitu, aku ngiranya itu tuh kontraksi asli karena kan udah berharap ya mams untuk segera kontraksi gitu, tapi ternyata belum. Jadi kadang-kadang kontraksi itu tuh datang jam 12, kadang-kadang 15 menit sekali, kadang-kadang 30 menit sekali gitu, tapi aku tungguin nggak rutin setiap jam datang gitu kontraksi gitu, berarti kan itu kontraksi palsu ya mam. Itu sih yang bikin aku tuh jadi lebih susah tidur ya di usia kandungan yang sekarang ini. Terus kalau untuk yang ketiga, aku tuh sering mohon maaf ya mam, ini agak jorok mungkin. Aku tuh sering merhatiin kalau misalnya kita tuh mau mandi atau mau buang air kecil, aku perhatikan di CD itu tuh lebih banyak keluar cairan keputihan di usia-usia sekarang ini. Jadi mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin ya karena semakin mendekati waktunya persalinan, jadi mungkin semakin banyak cairan-cairan lendir-lendir yang keluar gitu ya. Cuma sejauh ini aku belum menemukan bercak darah sih mams. Jadi selama ini tuh masih
keputihan aku aja yang masih lebih banyak daripada biasanya gitu. Biasanya kan aku jarang keputihan ya, tapi akhir-akhir ini tuh hampir setiap hari tuh semakin banyak lendir-lendir yang keluar gitu loh, Mam. Itu untuk yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini tuh aku nggak tahu ya, Mam, apakah aku sendiri atau banyak Mam semua di luar sana yang merasakan hal yang sama. Aku tuh jadi gampang ngerasa lapar gitu loh, Mam. Jadi dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Nah, biasanya itu kan normalnya aku makan 3 kali sehari gitu ya. Nah, tapi sekarang sejak hamil tuh semakin besar, kayak nggak bisa gitu loh mau makan tuh cuma 3 kali sehari. Misalnya aku udah makan pagi nih, nah terus itu tuh nanti 1 jam kemudian lapar lagi, kemudian 1 jam kemudian lapar lagi. Jadi dalam sehari tuh bisa bolak-balik makan. Cuma ya gitu ya, Mam, apalagi aku tuh kan udah agak kegemukan nih sekarang. Jadi aku tuh mensiasatinya, misalnya aku udah makan berat, nah kalau aku lapar lagi paling aku ngemilnya buah, kayak gitu aja sih. Terus aku banyakin minum air putih gitu ya, Mam. Atau kalau misalnya udah lapar banget, udah nggak kuat gitu, daripada aku pusing terus nanti ujung-ujungnya pingsan karena lapar, ya udah akhirnya aku ngemil roti, kayak gitu aja sih, Mam. Aku tetap berusaha menjaga kenaikan berat badan aku ya, Mam, karena dari sebelum hamil pun kan aku udah termasuk yang gendut ya, Mam, udah berlebih lah gitu berat badan. Waktu sebelum hamil itu kan aku 78 kilogram dan sekarang itu udah 90 kilo. Nah, itu tuh yang bikin aku lumayan was-was ya, Mams, karena kan sekarang ini tuh aku ngerasa berat badan aku udah over ya, udah 90 kilogram di usia kandungan aku yang 9 bulan ini. Jadi sebelum hamil pun aku memang udah berat sih, Mam, udah 78 kilogram karena kenaikan berat badan waktu kehamilan pertama ya. Jadi sebelum hamil itu berat badan aku itu cuma 50 kilogram. Tapi begitu aku hamil kakak Meme, anak aku yang pertama yang sekarang usianya udah 3 tahun, itu tuh berat badan aku naik 2 kali lipatnya, Mam. Jadi sebelum hamil berat badan aku 50 kilogram. Nah, waktu hamil kakak Meme berat badan aku naik 40 kilo jadi 90 kilogram. Itu waktu melahirkan kakak Meme. Nah, karena aku itu ASI eksklusif ya, Mam, waktu kakak Meme itu dia nyusu 2 tahun. Jadi aku bener-bener nggak bisa diet gitu. Emang nggak mau diet juga sih, Mams. Jadi aku mikirnya tuh nggak usah diet lah gitu. Yang penting aku makan seperti biasa gitu, 4 sehat 5 sempurna setiap hari supaya asinya lancar ya, Mam. Udah gitu aku tuh mikirnya ya udahlah diet bisa nanti gitu kan. Nanti deh setelah selesai kakak Meme menyusui, aku insya Allah bakalan diet. Tapi belum sempat aku diet, Mam. Kakak Meme selesai ASI itu 2 tahun 3 bulan, itu langsung aku stop ASI dan ternyata bulan depannya itu tuh aku langsung ngisi lagi nih yang kedua gitu. Jadi ya aku emang gak sempat diet, makanya sebelum hamil yang sekarang ini tuh berat badan aku udah 78 dan sekarang di usia kandungan aku 9 bulan berat badan aku udah 90 kg. Masya Allah, ya Allah. Tapi aku punya rencana diet sih, tenang aja, Mam. Oh ya, itu tadi keluhan aku ya, Mam, jadi sering makin lapar gitu. Kalau Mam semua di luar sana gimana? Sama seperti aku? Terus yang kelima nih, Mam, aku tuh mulai sering nyeri panggul parah ya rasanya. Jadi kalau misalnya aku tuh tiduran nih, Mam, terus tiba-tiba gitu aku tuh mau miring ke kiri, misalnya aku posisi tiduran terus aku mau miring kiri, itu tuh tiba-tiba rasanya tuh sakitnya bagian punggung ke panggul ke bawah itu rasanya Masya Allah sakitnya tuh bener-bener yang sakit banget deh, pokoknya nyeri parah gitu, sampai-sampai aku sulit banget gitu rasanya untuk miring ke kiri miring ke kanan kalau udah nyeri gitu ya. Sampai-sampai aku bilang sama suamiku, tolongin bantuin gitu. Kadang-kadang aku dipegangin sama suami terus baru dibantu untuk miring. Kadang-kadang kalau lagi nyeri panggul datang, itu sih yang aku rasain paling menyakitkan ya, Mam, di usia kandungan sekarang ini. Tapi aku kalau udah konsultasi sih sama dokter, katanya itu juga normal. Jadi untuk Mam semua yang mungkin sama seperti aku ngerasa kayak sakit banget kalau gerak gitu nyeri panggul, itu tuh normal ya, Mams, jadi jangan khawatir. Nah, untuk yang keenam, aku tuh sering mulai ngerasa lebih gampang pegel-pegel ya, Mam ya.
Sebenarnya udah agak berkurang sih. Pegel-pegel itu tuh datang paling parah itu yang aku rasain usia kandungan mulai dari 32 sampai ke 36 minggu kemarin. Nah, di usia 37 ini tuh udah mulai berkurang sih. Ini tuh kayak pegel-pegelnya. Kalau kemarin-kemarin itu tuh kayak pegel-pegelnya tuh yang pegel-pegel gimana sih, Mam? Pegel capek banget, kayak kita tuh udah abis ngerjain semua pekerjaan rumah tangga, terus kita tuh kayak abis macul gitu. Di sini tuh kalau lagi udah pegel di sini, di tengkuk, terus di punggung gitu ya, di kaki, di pergelangan tangan kayak gitu tuh kayak gampang pegel. Makanya aku sering dulu tuh minta pijitin sama suamiku gitu ya kalau lagi pegel. Cuma di usia kandungan 37 ini emang udah agak berkurang, tapi kadang-kadang masih ada juga gitu pegelnya. Itu sih mulai pegel-pegel. Nah, terus yang ketujuh, aku tuh mulai sering ngerasain gatel, Mam, di perut ini. Nah, tapi aku udah konsultasi sama dokter ya. Kata dokter itu juga nggak apa-apa, itu aman karena kan bayi itu semakin besar, jadi otomatis kulit perut kita ini juga semakin melebar ngikutin bayinya ya, Mam. Jadi itu tuh yang menyebabkan kita tuh jadi kayak ngerasa gatel gara-gara kelembapan kulit tuh katanya berkurang gitu ya. Jadi aku sering kadang-kadang garuk-garuk perut gitu. Aduh gatel gitu. Kadang kalau aku lagi pulang ke rumah mama nih, terus di depan adik aku garuk perut gitu ya. Kata adik aku, "Kak, gatel ya perutnya?" Iya, alergi enggak, emang gatel aja gitu. Tiba-tiba, sebelum-sebelumnya enggak sih, aku enggak ngerasain keluhan itu dari usia kehamilan 32 sampai 36 juga aku nggak ngerasain, tapi di usia kandungan 37 ini aku baru ngerasain yang gatal, baru di minggu ini sih. Kalau Mom semua gimana? Nah, terus yang ke-8 ini tuh bukan keluhan sih ya, ini tuh lebih ke kabar yang membahagiakan bagi aku. Karena di usia kandungan yang ke-37 ini, aku tuh alhamdulillah lebih gampang nafas gitu loh, Mom. Kalau sebelum-sebelumnya, itu apalagi waktu usia 34 sampai 36 ya, kemarin itu, aku tuh kayak sering ngerasa sesek gitu loh, Mam. Sampai kayak gitu. Nafas tuh kayak rebutan gitu loh. Kayak rebutan oksigen gitu, Mam. Kayak kekurangan oksigen gitu ngerasanya. Kayak gampang ngap gitu ya. Gampang capek, Mam. Kalau aku beres-beres atau bebenah tuh gampang capek, terus ntar tiba-tiba kayak agak susah nafas gitu ya. Nah, tapi sekarang yang aku rasain di usia kandungan 37 ini tuh alhamdulillah nafas aku tuh kayak lebih lega gitu. Jadi kan lebih enak ya, Mams, kalau misalnya kita nafasnya udah lebih lega. Ya mungkin karena bayinya udah di bawah ya, Mam, jadi udah nggak mengganggu gitu ke area pernafasan mungkin. Itu yang nyebabin nafas kita tuh lebih lega. Alhamdulillah banget ya, Mam ya. Aku rasa cukup segitu ya, Mam ya, untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat Mam semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Untuk Mam semua yang sama seperti aku lagi menunggu detik-detik kelahiran babynya, tetap semangat ya, Mam. Selalu berpikiran positif, makan yang sehat-sehat, jaga kesehatan, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Pokoknya selalu jaga kesehatan supaya tetap fit ya, Mam, sampai waktunya lahiran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi menunggu si buah hati, mungkin belum punya anak ya, Mam, lagi promil, semangat untuk promilnya. Semoga secepatnya diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan terima kasih banyak buat semuanya. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di dalam video ini tuh banyak banget kekurangannya. Aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.